Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Frildurlah dengan NPM 2451003 dan saya berasal dari kelas 2 IPA. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi pengerjaan ujian akhir semester dari Hukum Perdata yang diempu oleh Ibu Nadia Karunawale, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Oke, saya akan membahas topik penting dalam hukum perdata, yaitu mengenai perjanjian, perikatan, wan prestasi, dan saya akan mengambil satu contoh kasus yang relevan, yaitu saya akan mengambil putusan Mahkamah Agung. Lalu, saya akan membahas topik tersebut dengan kerangka analisis yang lengkap. Oke, pertama-tama, mari kita bahas tentang perikatan. Apa sih itu perikatan? Apa sih dasar hukum perikatan? Mari kita bahas. Nah, jadi, perikatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara dua pihak atau lebih atau hubungan hukum, di mana satu pihak berhak menuntut satu dan pihak lain wajib memenuhinya. Jadi, secara hukum, perikatan merupakan hubungan antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memiliki hak mengatur prestasi dan debitur wajib melaksanakan prestasi tersebut. Lalu, apa sih dasar hukum dari perikatan? Nah, dasar hukum perikatan itu diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perikatan lahir dari persetujuan atau dari undang-undang. Artinya, perikatan bisa muncul karena adanya perjanjian atau langsung karena ketentuan hukum seperti perbuatan melawan hukum. Kita masuk ke dalam perjanjian. Bagaimana sih dengan perjanjian? Apa sih artinya? Nah, perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah persetujuan antara dua pihak atau lebih, baik secara lisan maupun tertulis, untuk melaksanakan sesuatu. Sementara dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri kepada orang lain. Jadi, perjanjian itu melahirkan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban. Supaya perjanjian dianggap sah, tentu saja dia harus ada syaratnya. Nah, apa aja sih syarat untuk si perjanjian ini sah? Nah, syarat untuk perjanjian ini sah itu ada 4. Yang pertama itu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jika objek atau sebabnya tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Tetapi, jika kesepakatan atau kecakapan yang bermasalah, maka perjanjian dapat dibatalkan. Nah, lalu kalau salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian, maka terjadi wan prestasi. Apa sih wan prestasi tersebut? Nah, wan prestasi itu berarti kelalaian atau kegagalan debitur dalam melaksanakan kewajibannya, guys. Menurut pasal 1328 KUH Perdata, seseorang dianggap lalai jika sudah diberikan peringatan resmi, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, pada pasal 1243 menyatakan bahwa debitur wajib mengganti kerugian jika tetap memenuhi perikatan setelah dinyatakannya lalai. Nah, wan prestasi itu bisa dalam bentuk tidak melakukan apa yang dijanjikan, terlambat melakukannya tapi tidak sesuai, atau malah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Semua itu bisa menjadi dasar gugatan hukum. Perjanjian juga bisa batal jika dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum. Ini disebut pemufakatan jahat. Nah, apa sih itu pemufakatan jahat? Pemufakatan jahat yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan hal yang dilarang hukum. Jika sebab dari perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka ia batal demi hukum sesuai dengan pasal 1337 KUH Perdata. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam studi kasus nyata yang saya tadi bilang. Saya mengambil putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan nomor 30-PDT-G-S garing 2022-PN Tasikmalaya. Nah, dalam kasus ini itu melibatkan sebuah PT dan perseorangan, yaitu di mana PT ini bernama PT Wuri Finance Indonesia yang memberikan pembiayaan kendaraan kepada perseorangan tersebut, yaitu Guntur Rudianto dan Ayi Wiwi Solihati sebagai tergugat. Nah, si penggugat yaitu PT Wuri Finance Indonesia itu memberikan pembiayaan, guys, kendaraan kepada Guntur Rudianto dan Ayi Wiwi Solihati dengan jumlah pembiayaan sebesar 102 juta rupiah dengan angsuran bulanan sekitar 4,4 juta rupiah selama 37 bulan. Tapi si tergugat ini, si Pak Guntur Rudianto dan Ayi Wiwi Solihati ini menunggak selama 10 cicilan yang menyebabkan kerugian sekitar 143 juta rupiah. Nah, hubungan hukum antara kedua belah pihak dibentuk oleh perjanjian pembiayaan tertulis, di mana dalam perjanjian itu telah terpenuhi seluruh unsur sahnya,
yaitu adanya kesepakatan para pihak cakap hukum, objek jelas yaitu satu unit kendaraan, dan tujuan perjanjian adalah legal. Maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut secara sah dan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Namun, si tergugat tidak memenuhi kewajibannya sejak angsuran ke-16 hingga ke-22. Setelah dilakukannya somasi 3 kali, namun tidak ada tanggapan, maka berdasarkan pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai dan wajib mengganti kerugian. Hakim telah menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dan menghukumnya untuk membayar seluruh sisa kewajiban dan denda yang telah ditentukan. Nah, eksekusi terhadap jaminan fidusia juga diputuskan untuk dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan putusan MK nomor 2/PUU/19/2021 yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia harus melalui pengadilan bila tidak ada penyerahan sukarela. Oke guys, kita bisa menerapkan kerangka analisis ERAC dalam kasus ini, di mana masalah hukum atau isu dalam kasus ini adalah apakah tergugat melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Lalu, aturan hukum atau rules yang digunakan adalah pasal 1238, pasal 1243, dan pasal 1246 KUH Perdata ditambah dengan pasal 1338, pasal 1320, serta ketentuan dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi jaminan. Dalam analisisnya, tergugat sudah menandatangani perjanjian yang sah dan menerima pembiayaan, tetapi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan angsuran yang sudah ditetapkan. Setelah diberikan somasi berkali-kali, tetapi tidak ada penyelesaian, maka berdasarkan aturan yang sudah ada, tergugat memang melakukan wan prestasi dan wajib mengganti kerugian yang sudah ditetapkan. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan atau consolation-nya. Kesimpulan dan consolation-nya ialah tergugat terbukti melakukan wan prestasi guys, dan penggugat berhak menuntut ganti rugi sekaligus mengeksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan dan penutup. Saya bisa menyimpulkan bahwa perjanjian yang sah melahirkan perikatan yang mengikat. Jika salah satu pihak lalai atau gagal memenuhi, maka dapat dianggap melakukan wan prestasi dan bisa dituntut secara hukum. Dalam eksekusi jaminan fidusia pun, kini diperlukan perintah pengadilan sesuai ketentuan yang terbaru. Oke, segitu saja video pembelajaran dari saya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.